Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk di dalam pembahasan dafar untuk mengetahui kebenaran dafar Elohim. Kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena dengan pola akar Ibrani yang benar, maka kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Dan di tangan saudara ada tanah dan perintah dasar, perjanjian lama perjanjian baru yang sudah mencantumkan ayat-ayat yang diberikan oleh Bapak Yahweh buat saudara dan saya, sehingga kita dapat memahami sejak masa penciptaan Syamayim sampai Yerusalem dan bumi yang baru, dari kekal menuju kekal. Itu sudah ada lengkap di sana. Kita harus paham bahwa yang menulis kitab suci itu adalah siapa yang menulis? Siapa yang menulis kitab suci? Manusia yang tulis, Pak. Manusia, betul. Manusia yang nulis, tapi diilhami dari pimpinan Ruach Yahweh Elohim. Ini penting, saudara. Ya, jadi ada yang mempunyai pemikiran bahwa itu hanya tulisan manusia. Ya, memang Bapak Yahweh pakai manusia lah. Tidak mungkin Bapak Yahweh, ya mungkin saja, tapi cara kerja Bapak Yahweh tidak demikian. Bapak Yahweh memberikan inspirasi dengan menuntun, berbicara, menunjukkan, mendikte, tapi yang nulis tetap manusia yang membukukan. Ya, jadi harus ada kerjasama. Jadi ini penting sekali, ya, sehingga tidak tersesatkan, ya, yang mengatakan kita tidak percaya akan tulisan manusia. Ya, salah, ya. Tulisan manusia mana yang dulu, ya? Kalau Kompas ya kita nggak percaya, ya. Ya, kalau kitab suci, Tanak dan Brit Kadasa kita percaya itu adalah dari Ruach Yahweh Elohim, dari Bapak Yahweh sendiri, dengan menggunakan manusia yang menuliskannya, ya. Jadi kita harus paham di situ. Pengajaran time travel untuk melengkapi saudara dan saya dalam memahami case by case, kasus per kasus, membongkar roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi dalam menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat dalam rapture menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa dan kemudian diubah dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3:16-17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, kita paham. 7 navigasi daftar Elohim, kita sudah ada di posisi yang ketiga, yaitu mengenai lahirnya Israel. Kita masih tetap dalam kitab Kejadian untuk mengetahui mengapa kita berada di bumi ini dan mengetahui Bapak Yahweh pernah membenahi bumi dan bumi rusak gara-gara tingkah laku manusia yang menyerahkannya kepada setan, mengetahui permulaan asal-usul peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Kita banyak akan fokus di arah yang ke nomor 4. Ya. Jangan lupa bahwa kitab Bereshit atau Kejadian itu ditulis oleh Moshe atas perintah Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh adalah mastermind-nya. Dia menyuruh Moshe, dia mendikte Moshe untuk menuliskannya, sehingga ada sampai hari ini, ya, di tangan saudara dan saya. Baik, puji Bapak Yahweh, kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai the twin atau si kembar, ya. Kita akan baca ayat-ayatnya, yaitu di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Ya, saya bagi menjadi 2 bagian. Kita akan baca terlebih dahulu bagian yang pertama. Silakan Brother Ren. Kejadian 25 ayat 19. Inilah silsilah Ishak,
anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, 20. Ishak berusia 40 tahun ketika ia mengambil Ribkah, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram, sebagai istri baginya. 21. Berdoalah Ishak kepada Yahweh di hadapan istrinya, karena ia mandul, dan Yahweh mengabulkan permohonannya, maka mengandunglah Ribkah istrinya. 22. Namun, anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ia, yaitu Ribkah, berkata, "Mengapa hal ini terjadi pada diriku?" Lalu ia, Ribkah, pergi untuk mencari Yahweh. 23. Dan Yahweh berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua umat akan terpencar dari rahimmu. Umat yang satu akan lebih kuat dari umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil." 24. Waktu bersalin telah genap, dan memang ada dua anak kembar dalam kandungannya. 25. Dan keluarlah yang pertama, seluruh tubuhnya merah seperti jubah berbulu, dan mereka menyebut namanya Esau. 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, dan tangannya sedang memegang tumit Esau, dan orang menyebut namanya Yakub. Ishak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. 27. Anak-anak itu menjadi besar. Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. 28. Dan Ishak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah sayang kepada Yakub. Ya, terima kasih. Kita akan melihat bahwa yang pertama adalah Ribkah. Ribkah ini tercatat di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-20. Dia adalah anak Betuel, ya, orang Aram, ya, dari Aramaik, orang Aram, dan Ishak mengambilnya sebagai istrinya. Kita sudah tahu dari pengajaran yaitu fiancé. Ya, kalau saudara belum ke pelayanan orang untuk melihat pengajaran fiancé, saya arahkan saudara untuk melihatnya terlebih dahulu juga, ya, setelah pembahasan hari ini. Jadi saudara memiliki pengertian yang lengkap, ya, fiancé, ya, tunangan. Jadi saudara, itu di sana saya jelaskan lebih detail lagi mengenai Ribkah, bagaimana Abraham mengutus bawahannya, kepercayaannya, yaitu Eliezer. Tapi memang saat itu tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu namanya Eliezer. Dan untuk mendapatkan Ribkah saat itu. Ya, jadi Ribkah ini tempatnya berjauhan, saudara. Dan kemudian dibawa ke tanah Kanaan, dipertemukan kepada Ishak, dan mereka kawin. Ya, itu kisahnya begitu. Nah, kemudian Ribkah itu sendiri, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya, memiliki arti yaitu penjerat, ya, penjerat. Dan kalau kita lihat dari pengajaran fiancé, ya, Ribkah itu adalah representasi daripada siapa? Representasi daripada siapa? Manusia Elohim. Manusia Elohim yang akan menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, itu adalah representasinya. Saudara jangan terkecoh dengan kata menjerat atau penjerat, tetapi kita memang menjerat hati daripada Bapa Yahweh, ya, dengan kita mengasihi dan kita menerima keselamatan, membuka hidup kita untuk menerima keselamatan yang disediakan Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach. Kita menjerat hatinya, ya, dan kita satu kali nanti menjadi mempelai Yeshua HaMashiach.
Ya, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita baik, tetapi karena kita merendahkan hati dan kita melihat anugerah yang diberikan dan kita meresponi. Saudara dan saya meresponi apa yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Ya, dengan demikian saudara dan saya diberi tanda, yaitu darah Yeshua. Ya, dan kita diberi apa itu namanya, uh, tanda jadi. Ya, tanda jadi. Kalau saudara beli barang tapi uangnya nggak cukup, kan pakai tanda jadi, begitu. Ya, yaitu ruah Yahweh Elohim yang akan terus boleh memenuhi saudara dan saya dan menuntun kita sampai kita bertemu dengan Yisak, dalam arti bertemu dengan Yeshua HaMashiach tidak lama lagi, ya. Dan Ribkah ini bukan tipe orang yang tidak mau bekerja, saudara, tidak. Kita tahu dari peristiwa fiance, pengajaran fiance itu, dia saat bertemu dengan Eliezer, dia memberi Eliezer minum, plus dia memberikan minum untuk 10 onta yang dibawa. Bayangin, saudara. Dia tuang air untuk onta-onta itu supaya minum, dan itu dikerjakan sendiri oleh Ribkah. Ya, jadi bukannya seorang yang malas-malasan begitu, tidak. Ya, tapi dia seorang perempuan yang betul-betul rajin. Ya, akan tetapi ada masalah, saudara. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ternyata dia mandul. Ini dia. Ya, ternyata dia mandul. Karena dia mandul, maka Yisak berdoa kepada Bapak Yahweh, ya, mengenai istrinya yang mandul supaya diberikan anak, dan Yahweh mengabulkan permohonannya. Ayat 21, ya. Dan Elohim Yahweh mengabulkan permohonannya. Maka mengandunglah Ribkah istrinya. Jadi karena doa Yisak, ya, maka Ribkah yang mandul itu mempunyai anak. Nah, saya bisa lihat bahwa Yisak saat berusia 40 tahun, kalau saya lihat ya di screen, ayat 20, Yisak berusia 40 tahun ketika mengambil Ribkah. Ya, jadi usianya 40 tahun, dan Yisak mempunyai anak, ya, mempunyai anak itu pada saat anak kembar ini, si twin ini, dia pada saat itu berusia 60 tahun. Nanti saudara akan lihat di ayatnya di belakang, ya. Pada usia 60 tahun dia punya anak ini. Jadi ada 20 tahun waktu senggang di mana terbukti bahwa Ribkah itu mandul, saudara. Dan ini seperti terulangnya peristiwa maminya, yaitu Sarah, yang juga mandul, saudara. Ya, yang juga mandul. Nah, ada asumsi kalau Sarah mandul gara-gara Avram belum disunat. Nah, tapi di sini kan ceritanya Ishak sudah disunat umur 8 tahun. Tapi toh istrinya juga mandul. Jadi mandul itu ya nggak 100% dari masalah sunat, begitu loh, ya. Ya, jadi kita harus bisa meneliti dalam hal ini. Ya, dan apa yang terjadi saat Elohim Yahweh mengabulkan permohonan daripada Yisak, yang terjadi adalah si Ribkah ini mengandung 2 baby, ya. Dan pada saat masa-masa mengandungnya, mereka itu dari rahim ibunya itu sudah bergulat, ya, sudah bergulat. Ayat 22 dikatakan, namun anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Jadi mereka masih di dalam kandungan,
tapi mereka bisa bergulat, saudara. Ya, sehingga yang kesulitan adalah maminya. Bayangin, saudara, bergulat entah pasti itu beberapa bulan. Ya, selalu bergulat terus. Sehingga sampai maminya nggak tahan, si Ribkah, dan si Ribkah mencari Elohim Yahweh. Dan disitulah Elohim Yahweh berfirman, yaitu bahwa dua bangsa itu ada dalam kandunganmu. Dua umat akan terpencar dari rahimmu, umat yang satu akan lebih kuat dari umat yang lain. Dan yang besar, ini dia, garis bawah di sini. Yang besar akan melayani yang kecil. Jadi profesi ini sudah dinyatakan. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu bakal ada dua bangsa yang besar. Yang pertama adalah bangsa apa yang dikeluarkan? Siapa yang tahu? Bangsa Edom, Pak. Edom, Pak. Edom, Pak. Edom, Pak. Yang pertama adalah Israel, yaitu yang kecil, ya, saat itu. Tapi yang keluar dulu adalah Esau yang akan menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Edom. Ya, bangsa Edom. Jadi Edom dan Israel itu bersaudara, saudara. Nah, disinilah profesi itu berjalan. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Itu luar biasanya, saudara. Ya, disinilah kekuatan di mana kita bisa percaya kepada Elohim yang dahsyat. Karena apa? Karena dia sudah tahu terlebih dahulu. Nggak seperti ilah-ilah lain, saudara. Yang hanya memberikan katanya itu ya, buku agamanya itu ya, itu sebagai tuntunan untuk kebaikan doang. Seperti itu aja. Nggak lebih dari itu. Tapi Elohim yang saudara dan saya percayai, yang namanya Yahweh, yang kita kenal di dalam Yeshua HaMashiach, ini dahsyat, ini luar biasa. Dan dibuktikan dari kurun waktu, melalui sejarah dan melalui profesinya. Kekuatan profesi itu tidak bisa disangkali. Kalau orang tidak bisa melihat profesi daripada Elohim Yahweh, maka orang itu terus terang dibutakan oleh setan. Ingat, setan juga meniru, tapi nggak bisa secanggih Elohim Yahweh. Ya memang jelas, karena setan adalah ciptaan ya. Elohim Yahweh adalah pencipta. Dia meniru dengan apa? Dengan yang namanya ramal. Ya, tapi dia tidak mampu punya quality seperti Elohim yang saudara dan saya sembah, yaitu Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh. Yaitu dahsyat sekali. Dua orang ini, maksud saya dua anak-anak ini belum keluar, sudah dikasih tahu. Dua bangsa akan keluar dari kandungan. Sudah bisa lihat, yang satu akan lebih kuat, yang satu akan tidak terlalu kuat. Dan kemudian lebih detail lagi, nanti yang kecil ya akan menjadi yang terutama. Yang besar akan melayani yang kecil. Jadi yang kecil akan memutarbalikkan keadaan. Itu sudah diberitahukan terlebih dahulu. Dari sisi manusia, ya cuman hanya bisa terima begitu saja. Ya, tapi dari sisi Bapak Yahweh, dari kacamata sudut pandang Bapak Yahweh, itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Ya, dan inilah yang diberitakan oleh Elohim Yahweh karena Ribkah mencari Yahweh. Ya, dia mencari Yahweh. Nah, saya yakin Ribkah mencari Yahweh itu karena influence atau pengaruh daripada Yisak. Ya, karena biasanya saat-saat itu ya mereka pada menyembah ilah-ilah asing, ya, ilah-ilah asing. Jadi yang menyembah the true God
The true Elohim, Elohim yang sesungguhnya, itu dimulai dari Abraham. Ya, dari Abraham. Ya, yang sebelumnya diturunkan. Jadi rata-rata mereka penyembah dewa-dewa asing. Ya, dan disinilah dinyatakan bahwa Ribkah bergantung mencari Elohim Yahweh saat itu. Ya, nah kemudian genaplah masa mengandung daripada Ribkah dan saatnya bersalin, maka betul yang keluar adalah kembar, the twin. Ya, yang pertama adalah Esau. Esau itu maknanya adalah hairy, berambut, ya, karena pada saat lahir dia banyak rambutnya, saudara. Di tangannya, di dadanya, di kakinya, ya pada berambut begitu, ya, dan berbulu begitu. Nah, kemudian begitu yang pertama keluar, tiba-tiba ada satu peristiwa yang sebetulnya unik. Peristiwa apa ini? Di mana saat si Esau keluar, tiba-tiba tangan adiknya yang kedua itu memegang tumit daripada Esau. Ya, jadi dipegang tumitnya. Dengan kode itu sebetulnya dengan satu kode seolah-olah ya, yang kedua itu mau kalau bisa bicara, kalau bisa ya. Tapi kan saat itu masih baby jadi belum bisa bicara. Jadi mau bicara seperti ini. Kamu jangan keluar dulu, aku yang mesti keluar dulu. Itu mestinya ceritanya. Ya, karena itu dipegang tumitnya. Ya, sehingga dia inilah yang menyebabkan pergulatan di dalam rahim daripada Ribkah. Mau keluar siapa dulu yang keluar? Ya, nanti kita akan melihat kenapa kok keluar dulu itu penting, saudara. Ya, ini akan ada hubungannya dengan yang namanya hak kesulungan. Karena itu mereka sudah bergulat. Bayangin, saudara. Ya, bayi itu bergulat. Ya, dia itu ngerti, saudara. Seringkali kita meremehkan bayi, nggak ngerti apa-apa, masih baby, masih bayi. Tidak, sebetulnya mereka itu juga sudah paham, ya, sudah paham. Jadi um, kalau mungkin bagi ibu-ibu yang saat melahirkan baby, melahirkan bayi atau sedang mengandung, dan kemudian mengalami suatu trauma, misalnya peristiwa penolakan, ya, saya sarankan saudara cabut kutuk penolakan itu terhadap anak-anak saudara, karena ini akan berpengaruh. Ya, biasanya saat mereka tumbuh, mereka secara kejiwaan akan mempunyai goncangan di sana. Ya, jadi baby di dalam kandungan itu bisa tahu, saudara. Ya, memang sudah hidup ya, memang sudah ada spiritnya. Ya, walaupun belum keluar begitu. Saya masih ingat saat Ibu Fang Fang mengandung Angel, terutama Angel, ya, karena Elizabeth lebih tenang. Nah, saat Angel itu dia perutnya maminya itu selalu bayi ini selalu bergerak ke kanan, ke kiri, jadi berenang begitu, saudara, aktif ya. Jadi saat saya dipegang perut sebelah kanan sama maminya juga, tiba-tiba anak ini mengarah ke kanan begitu ya, ke tangan dari maminya, Fang Fang. Ya, jadi kayak benjol gitu, saudara. Siapa yang tahu, yang yang pernah mengalami hamil pasti akan mengerti akan hal ini. Ya, dan kemudian dia lari ke kiri, lari ke kanan, ya, itu terjadi. Ya, itu bisa diajak ngomong, saudara. Ya, jadi bayi dari kandungan itu bisa diajak komunikasi. Ya, jadi disinilah kekuatan alam supernatural. Ya, karena ini merupakan portal. Ya, kita pernah belajar mengenai portal, dan portal itu adalah
Bapak Yahweh menggunakan kaum perempuan sebagai portal untuk melahirkan keturunan, ya, manusia-manusia berikutnya. Ya, dan yang kedua, saya lanjutkan. Yang kedua adalah nama anaknya adalah diberi nama Yakov, ya, yang artinya adalah heel holder. Heel holder itu pemegang tumit, ya, karena pada saat lahir dia nggak terima kalau si Esau keluar dulu, ya, yang berbulu itu keluar dulu. Karena itu tangannya bisa keluar dulu. Dan bisa juga diartikan sebagai supplanter atau pengganti, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh, bahwa yang besar akan melayani yang kecil, ya, jadi akan menjadi pengganti. Nah, seringkali orang yang tidak paham mengatakan, kalau dikatakan apa arti kata Yakov, biasanya mereka menyebut satu istilah. Biasanya mereka nyebut apa ya dulu ya? Kalau Yakov itu ya. Penipu, Desit penipu, atau penipu. penipu, Pak, penipu. Ya, penipu. Itu salah, itu nggak ngerti itu ya. Karena berdasarkan actionnya dia nanti saat mau mengambil berkat yang disediakan oleh Yisak, ya. Nah, dari situlah mereka mengasumsikan bahwa Yakov itu adalah artinya penipu. Tidak, saudara. Yakov itu artinya adalah pemegang tumit, ya, bukan penipu, bukan, ya, atau supplanter, pengganti, ya, itu yang benar. Ya, jadi kita harus paham kalau ada kesalahan arti, ya kita harus buang. Ya, Yakov artinya bukan penipu, tetapi pemegang tumit. Ya, jadi kita lihat. Nah, di atas tadi saya katakan bahwa Yisak berusia 60 tahun ketika istrinya melahirkan mereka. Ya, jadi ada senggang waktu 20 tahun di mana Ribkah memang dinyatakan mandul. Ya, kita lihat. Sebenarnya tadi saat Ishak mengambil Ribkah menjadi istrinya, usianya 40 tahun. Ya, dan kemudian mereka mendapatkan anak-anak ini, the twins ini, yaitu 20 tahun kemudian. Ya, 20 tahun kemudian. Nah, kenapa ini penting, saudara? Nanti kita akan lihat, yaitu di sini, saudara. Sebelum masuk di sana, ada satu ayat yang tertulis di dalam Roma 9:13. Nah, silakan Dr. Hendok untuk baca. Terima kasih. Roma 9 ayat 13. Sebagaimana telah tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Iya, terima kasih. Kalau saudara kepingin tahu ayat ini tertulis di mana, karena ditulis ya, sebagaimana telah tertulis. Jadi penulis kitab Roma, yaitu Rabi Saul, Rasul Paul, dia mengutip dari mana? Dia mengutip dari Maleakhi Fatsal pertama ayat 2 dan 3. Ya, itu kutipannya ada di sana. Saudara nanti bisa lihat sendiri. Dikatakan bahwa secara singkat oleh Rabi Saul, Rasul Paul, dia mengatakan bahwa Elohim mengasihi Yakov tetapi membenci Esau. Ya, Elohim mengasihi Yakov tetapi membenci Esau. Nah, kita akan fokus mengenai permasalahan yang satu ini. Ya. Di mana Elohim Yahweh memberikan statement melalui nabi profet ya Maleakhi, dikatakan bahwa Yakov itu dikasihi Elohim, tapi Esau dibenci oleh Elohim. Nah, kita akan lihat dulu apa yang menjadi kondisi pada saat the twin ini bertumbuh. Kondisinya apa? Di atas saya jelaskan bahwa Yisak dia mendapatkan, maksud saya mengawini Ribkah usia 40 tahun. Ya, jelas. Kemudian dia baru mendapatkan anak-anaknya, yaitu the twin, usia 60 tahun. Jadi ada senggang waktu 20 tahun. Nah,
Saat Yisak umur 40 tahun, atau anggaplah saat Yisak umur 60 tahun, saat mereka si Yisak dan Ribka mendapatkan the twin ini, Abraham masih hidup tidak? Masih Nah, masih. Umur berapa itu Abraham kira-kira? 160. Ya, oke. Terima kasih, Bu Isku. Ya, jadi karena Abraham saat mendapatkan Yisak itu umurnya 100 tahun. Jadi kalau saat Yisak umurnya 60, maka Abraham itu berusia 160 tahun. Dan kita tahu Abraham mati tahun berapa, usia berapa? Ya, kita baru belajar kemarin, yaitu matinya Abraham usianya 175. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat bahwa mereka berdua, yaitu si twin ini, si kembar ini, itu ketemu dan mendapat influence juga dari Abraham. Sudah bisa lihat selama 15 tahun. Ya, selama 15 tahun. Ya mungkin 5 tahun pertama masih baby ya. Tapi setelah itu mereka kan bertumbuh ya. Usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sampai 14 tahun, sampai 15 tahun, baru Abraham wafat saat itu. Jadi ada senggang waktu di mana mereka juga mendapat influence daripada Abraham. Ya, pentingnya apa influence ini? Pentingnya yaitu transfer information. Itu penting sekali, saudara. Transfer kebiasaan. Mereka pasti diajari untuk kenal Elohim Yahweh. Itu sudah pasti. Mereka juga pasti sudah diajarkan mengenai korban, mempersembahkan korban. Ya, mereka juga menerima cerita-cerita, kisah-kisah pengalaman Abraham, pengalaman Yisak, ya, dan itu mereka transferkan kepada si twin ini, saudara, yaitu Yakov dan Esau. Saya bisa lihat. Jadi mereka berdua dalam tahap awalnya mereka tumbuh, ya, dengan pola yang benar, sama-sama benar, begitu. Ya, jadi mereka dapat influence. Ini penting sekali. Ini cara kerjanya seperti itu. Dan bukan cuma hal itu saja, ya. Influence yang mereka dapat, baik Esau maupun Yakov, di dalam pertumbuhannya, satu dapat dari Abraham, dua dapat dari bapaknya, pengalaman ibunya juga dia dapat, semuanya dapat. Kemudian ada influence lagi yang mempengaruhi mereka, yaitu yang kedua, yaitu T depannya. Kira-kira saudara mau nebak enggak? Influence apa ini? Ini gambar apa ini? Batu ini. Nah, oke. Jadi ada hubungannya. Ya, dia ada influence yang kedua. Saya beri dua saja, saya rasa cukup untuk mewakili. Ini batu jenis apa ini? Nah, saudara sudah meninggalkan bangku SD, jadi pada lupa semua. Ya, sudah pada lupa, karena sudah lupa, kita sudah nggak di sekolah dasar lagi. Itu diajarkan di sekolah dasar. Ya, itu namanya batu konglomerat. Masih ingat? Ada jenis-jenis batu, itu jenis batu yaitu batu konglomerat. Ya, batu konglomerat itu modelnya seperti itu. Membatu tapi dari kumpulan banyak jenis.
Saudara ngerti mengapa kok saya pakai influence yang kedua itu adalah batu konglomerat? Karena sebetulnya keluarga ini, keluarga kecil ini masuk keluarga kecil atau keluarga besar? Keluarga kecil ya. Karena satu suami istri punya dua putra, twins lagi. Tapi saya harus kasih tahu bahwa mereka itu bukan dari keluarga levelnya yang namanya atau disebut sebagai level laupan. Ngerti nggak? Saya ngerti pasti Bro Adi. Bos. Bos. Tapi mereka itu levelnya harus pakai huruf T di depannya, bukan L, bukan laupan. Tapi level mereka itu karena level konglomerat. Jadi mereka itu levelnya adalah level taipan. Ngerti maksudnya? Mereka ini keluarga super kaya, saudara. Super kaya. Bapaknya, engkongnya, si Abraham, itu punya 300 lebih orang yang sanggup berperang. Saudara bisa lihat. Ini bukan keluarga kecil, kemahnya kecil, tidak saudara. Ini keluarga businessman. Dan ini keluarga betul-betul kaya, saudara. Taipan ini. Kalau hari ini tuh model Taipan gitu ya. Bukan cuman keluarga menengah ke bawah begitu, tidak. Atau cuman keluarga bos gitu aja, tidak. Ya, Laupan bukan, tapi Taipan. Ya, ayatnya di mana? Di dalam kitab Kejadian 26 ayat 12-14. Silakan Brother Reno. Kejadian 26 ayat 12. Dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya. 13. Dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, dan terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kawanan kambing domba, lembu, dan banyak pelayan, dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Iya, terima kasih. Ya, saya beri red flag, saudara ngerti artinya ya. Bendera merah. Ya, saudara paham ya. Artinya kalau saya ada ayat, saya tunjukkan ini ada bendera merah, berarti di dalamnya ada kebenaran mengenai divine intelligence. Divine intelligence. Ya, gitu. Tapi saya berikan ini untuk membuktikan bahwa mereka itu bukan dari keluarga kecil yang sederhana. Seperti Yosef dan Miriam. Zamannya Yesua. Bukan. Mereka itu Taipan, saudara. Mereka itu betul-betul kaya dan sangat kaya. Abraham itu sudah kayanya luar biasa. Ditambah Ishak. Saya bisa lihat, terbukti. Ishak menabur, diberkati Bapak Yahweh, dia jadi kaya, ayat 13, terus bertambah kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya bisa lihat, kenapa ini penting? Ya, saya berikan ini, karena mereka pasti punya banyak hamba-hamba. Loh ya, tidak mungkin loh, kerja sendiri mana mungkin, tidak mungkin. Mereka pasti punya tangan kanan. Si Yisak ini pasti punya tangan kanan. Wong Avraham aja punya tangan kanan kok, namanya Eliezer. Saya bisa lihat. Yisak punya pasti. Untuk ngurusin dombanya sendiri, untuk ngurusi onta sendiri, untuk ngurusi bagian pangannya sendiri, untuk ngurusi bagian keamanannya, dia punya sendiri, punya semua. Punya orang-orangnya, saudara. Ya, dan orang-orang ini juga ikut memberikan kontribusi pembentukan terhadap the twin ini, saudara. Ya, zaman seperti itu mereka dilatih untuk bisa berperang. Itu pertama, itu pasti itu. Kemudian dilatih untuk bisa masak. Terbukti. Esau bisa masak, Yakov bisa masak. Saya bisa lihat. Mereka harus bisa. Mereka harus bisa menggunakan apa teknologi yang ada di sekitarnya, ya, untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Misalnya, kalau sampai terjadi dalam kondisi yang betul-betul
mepet seperti itu ya. Contohnya nanti saat Yakov dia dilarikan ke Laban, itu nanti ceritanya. Tapi mereka sudah diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi itu semua? Ternyata adalah hamba-hamba daripada Yisak. Dan inilah influence ini, pengaruh-pengaruh ini, mempengaruhi kedua anak ini. Twin ini. Ya, jadi kita lihat influence-nya selain dari Abraham, dari Yisak sendiri, dari papanya, dari Ribkah mamanya, juga dari orang-orang kepercayaan Yisak, pekerja-pekerjanya, ya budak-budaknya. Itu mempengaruhi semua, saudara. Ya. Nah, berdasarkan pengaruh-pengaruh ini saat mereka tumbuh, ternyata kita bisa melihat dari ayat yang ke-27 dan 28. Anak-anak itu menjadi besar, Esau menjadi seorang pemburu, seorang yang suka di padang, tetapi Yakov adalah seorang yang tenang, yang suka berdiam di kemah. Yisak sayang kepada Yakov karena suka makan daging buruan, tetapi Ribkah, Ishak sayang kepada Esau. sorry, Terbalik, Pak. sorry, kecepatan, terlalu bersemangat. Terima kasih. Yisak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah sayang kepada Yakov. Coba bisa lihat, sampai di titik ini, itu pembentukan kedua anak ini sudah mulai terbentuk. Sudah bisa lihat, jadi mereka pembentukannya sudah jadi. Ya, sudah jadi. Buat Esau, dia arah fokusnya, yang penting dia berburu. Ya, kalau berburu pasti dia tinggalnya di padang. Dia meninggalkan rumahnya. Tapi beda dengan Yakov. Dia suka tinggal di kemah. Sudah bisa lihat, jadi ada perbedaan. Nah, dari sini, ini sebuah proses. Ya, sebuah proses. Kita berulang kali mengatakan bahwa semua kehidupan itu harus melalui proses, termasuk kehidupan rohani seseorang. Itu proses. Ya, proses. Nah, kita bisa lihat dari peristiwa ini, ada satu peristiwa, yaitu Esau, dia sudah kawin terlebih dahulu. Dan kawinnya nggak tanggung-tanggung. Dia ambil 2 perempuan dulu. Langsung. Ya, tapi memang nanti Yakov juga akan mendapatkannya seperti itu. Ya, nanti saat kita bahas soal Yakov, yaitu di dalam Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Ya, di mana Esau dia kawin terlebih dahulu pada usia 40 tahun. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita. Kejadian 26 ayat 34. Esau berumur 40 tahun dan ia mengambil Yudith, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. 35. Dan kedua perempuan itu menimbulkan kepahitan bagi Ishak dan Ribkah. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkatinya, dan memberi pesan kepadanya serta berkata, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. 2. Bersiaplah dan pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Iya, saya bisa lihat perbedaannya. Ya, hasil dari influence, hasil dari didikan. Mereka mengambil jalannya masing-masing. Tertulis di sini bahwa Esau mendapatkan 2 perempuan dan itu menimbulkan kepahitan bagi Yisak dan Ribkah. Kalau sudah kepahitan berarti karakternya, ini bicara soal karakter. Buruk. Saya bisa lihat mengapa bisa mendapatkan 2 perempuan yang buruk karakternya? Ya karena si Esau sendiri dia mengambil langkah, dia lebih suka di padang.
Dia lebih suka berburu. Ya. Padahal masa kecilnya, masa remajanya dididik dengan iman yang sama. Saya bisa lihat permulaannya sama, tapi finalnya berbeda. Hati-hati, Rabi Saul mengatakan ada orang yang mula-mula dimulai dengan roh, tetapi berakhir dengan daging. Sudah bisa lihat, itu berarti di tengah-tengahnya ada proses, saudara. Dimulai dengan spirit, diakhiri dengan flesh, dengan daging. Jatuh akhirnya. Ya, ini nanti terus akan berkepanjangan, saudara, ceritanya. Ya, karena ini proses, saudara, ya. Ini akan berkepanjangan ceritanya. Sedangkan Yakov, dia suka tinggal di dalam kemah. Nah, kalau suka tinggal di dalam kemah, berarti dia akan lebih dekat dengan Ribkah. Dengan kisah-kisah yang daripada Abraham. Ya, dan mungkin dia juga sesekali ya, walaupun si Yisak suka kepada Esau kalau dia pulang bawa buruan, tetapi Yisak pun juga pasti akan mentransferkan kisah-kisahnya itu kepada Yakov. Saya bisa lihat. Jadi betapa pentingnya Yakov itu tinggal, dia memilih tinggal di kemah, di dalam tudung yang benar, enggak liar, begitu, kayak si Esau. Ya, Yakov lebih gampang diarahkan, terbukti dari Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Kemudian Yisak memanggil Yakov dan memberkatinya dan memberi pesan kepadanya, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Nurut, saya bisa lihat. Jadi bisa diarahkan, spiritnya bisa diarahkan. Ya, ketimbang si Harry tadi, ya si Esau tadi, si yang berbulu tadi. Juga keluyuran, Pak. Ya, suka keluyuran, ya. Akhirnya keracunan, gitu. Ya, jadi saudara bisa melihat perbedaannya dari peristiwa The Twin ini, di mana pembentukan iman yang baik itu kalau mendapatkan benih-benih dan juga mendapatkan makanan yang baik di dalam family, di dalam keluarga. Tapi yang benar ya, kita bisa lihat. Dan ini nanti akan berpengaruh, ya, akan berpengaruh. Pengaruhnya kritikal sekali, saudara. Sampai di titik ini, mungkin masih belum kelihatan. Karena tetap Esau adalah yang keluar terlebih dahulu, sedangkan Yakov yang keluar kemudian. Di titik ini ya, di titik ini. Masih sama. Tetapi, ingat, pergerakan alam supernatural itu nggak berhenti. Nggak berhenti. Nah, next, ya, yang next adalah peristiwa ini, saudara. Kita akan baca, silakan Brother Reno. Kejadian 25 ayat 19. Kejadian 25 ayat 29. Yakub sedang memasak sup kental, lalu datanglah Esau yang sedang lelah dari padang. 30. Esau berkata kepada Yakub, berikanlah aku makan dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom. 31. Namun Yakub berkata, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ke-32 dan Esau berkata, aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku? 33 Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku hari ini. Dan ia bersumpah kepadanya, lalu menjual hak kesulungannya kepada Yakub. 34 dan Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Ya, terima kasih. Kalau saya perhatikan, seperti yang saya jelaskan sebelum kita baca perikop ini, sampai di titik ini, Esau masih nyaman-nyaman saja. Dia tetap berpikir bahwa dia adalah anak yang sulung, dan dia akan menjadi ahli waris dari segalanya. Tanpa dia sadari, ternyata
ya, Yakov dia mempunyai kerinduan yang tersembunyi. Ya, Yakov memiliki kerinduan yang tersembunyi, yaitu apa? Persis seperti saat mereka keluar dari rahim ibunya, di mana Yakov memegang tumit daripada Esau. Kerinduan itu tidak pernah padam ternyata, saudara. Kerinduan itu nggak pernah padam. Ya, bahkan terus diperkuat dari proses sejak kecil sampai dewasa. Nggak pernah padam, saudara, ternyata. Ya, saat bayi kan mereka juga nggak mikir, saudara. Tapi itu sudah tergerak di dalam spirit mereka. Perkelahian itu untuk mengambil satu titik, yaitu hak kesulungan. Nah, di kitab-kitab yang terhilang, itu juga pernah menjelaskan bahwa peristiwa ini gara-gara terjadi karena Esau dikejar oleh Nimrod. Bukan Nimrodnya, pasukannya Nimrod. Karena dia membunuh Nimrod. Ya, ya itu bolehlah. Nggak masalah, itu jadi referensi saja. Ya, boleh-boleh saja, nggak problem kok. Ya, tapi yang penting yang kita soroti adalah inilah satu kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Yakov. Ya, kesempatan yang dia bisa lihat, inilah titik pemutar balikan itu. Apa yang dia rindukan sejak mereka masih bayi, bahkan sejak dalam kandungan, itu akan menjadi satu realita, saudara. Saya bisa lihat suatu kerinduan ya yang terus dipupuk, satu kali nanti itu akan tercetuskan. Apalagi kita tadi sudah belajar bahwa di dalam proses mereka menjadi dewasa, mereka menghadapi beberapa tahap. Pertama ketemu dengan Abraham, ya, saya yakin saat itu Esau bangga. Wah, berarti hak kesulungan ada di dalam hidupku. Tapi buat Yakov, dia selalu mikir bagaimana caranya supaya beralih. Gitu ya, betul kan? Abraham menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Elohim Yahweh. Bagaimana dia dari Haran, dari Ur-Kasdim. Bagaimana peristiwa-peristiwa kehidupannya. Itu diceritakan semua sama Abraham. Diceritakan semua sama Yisak, sama Ribkah. Peristiwa-peristiwa itu. Saya bisa lihat. Buat Esau, dia pikir tenang. Tapi dia lengah. Saya bisa lihat. Buat Yakov, dia pikir bagaimana caranya. Begitu loh. Dia selalu putar otaknya dia. Siap mikir bagaimana caranya. Sudah menjadi satu fakta bahwa aku lahir yang kedua. Tapi maminya pernah ngomong, saat kamu lahir, kamu memegang tumit kakakmu. Jadi dia mikir, sudah bisa lihat, dan kesempatan ini datang, saudara. Ya, kesempatan ini datang, yaitu satu peristiwa di mana Esau minta makan sama Yakov. Ya, kita harus tahu bahwa zaman itu tidak ada yang namanya kulkas. Juga tidak ada yang namanya microwave. Ya, jadi kalau mereka mau masak, mereka harus dari zero. Ya, juga nggak ada yang namanya jualan bakso yang lewat. Ya, jualan apa itu namanya, pecel, ya, yang digendong itu jualan semanggi. Saya nggak tahu Surabaya masih ada semanggi atau tidak. Lewat, masih ada ya. Ya, nggak ada, saudara. Jadi mereka kalau mau makan, mereka harus bikin makanan dan itu harus nunggu. Sedangkan si Esau dia kelaparan. Kelihatan kembarannya dia masak kok enak banget. Itu pikirannya Esau. Ya, aku mau minta, ternyata dia tidak menyadari bahwa si Yakov mengambil kesempatan itu. Inilah kesempatan
barter. Sudah bisa lihat? Yakub berkata, ya, kalau kamu mau, jual hak kesulunganmu. Dan Esau berkata, kesalahannya di sini, ya, dia mengucapkan, aku sedang menuju pada kematian. Ya, ini sangat kuat sekali indikatornya bahwa dia sedang dikejar-kejar ya oleh pasukannya Nimrod. Ya, padahal dia kan masih muda mestinya. Dan kemudian dia berkata, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Nah, kalimat ini ditangkap. Kalau gitu bersumpah. Dan dia bersumpah, oke, aku jual hak kesulunganku. Dengan sumpah. Dan kemudian terjadi pertukaran. Legal nggak ini? Legal tidak? Legal, Pak, Legal. legal. Legal, saudara. Legal. Ya, ini legal di hadapan Bapak Yahweh, saudara. Persis apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh, nanti akan ada pemutar balikan. Sudah bisa lihat, yang besar akan melayani yang kecil. Terjadi, saudara. Ya, terjadi. Terjadi sekitar 40 tahun kemudian. Sudah bisa lihat, ini legal. Ya. Dan terjadilah barter. Nah, saat terjadi barter, yaitu oke, kamu terima sup, aku terima sumpah hak kesulungan diberikan kepada Yakov. Kira-kira menurut saudara, seluruh keluarga, bahkan seluruh perkemahan mereka yang besar itu tahu tidak? Tahu Sebagian tidak? tahu, Pak. Tahu. Nggak tahu, Pak. Pasti Tidak tahu. Pasti, Tahu sebagian. pasti tahu. Pasti diumumkan. Ya, Yakov dia pasti ambil saksi juga. Saya bisa lihat. Sehingga pertukaran ini itu betul legal. Mereka sudah tahu. Ya, ingat loh, mereka hidup nggak sendiri loh. Ini orang Taipan loh ini. Ya, ini Taipan loh ini. Ini betul-betul kaya raya, saudara. Jadi si Esau dia meremehkan hak kesulungan. Dia ngerti loh. Kalau sampai dia melepaskan hak kesulungan, itu semua warisannya itu pergi ke Yakov loh. Jadi Yakov harus mengumumkan, ya. Yakov harus mengumumkan, nanti ya ahli warisnya adalah aku. Jadi dia harus kasih notification, kasih pengumuman. Termasuk orang tuanya juga pasti tahu, ya, dengan peristiwa barter ini. Ya mungkin memang tidak tertulis, tetapi peristiwa ini sah di hadapan Bapak Yahweh. Saya bisa lihat, sah. Bukan diambil dengan kelicikan, tidak. Ya. Diambil karena Yakov melihat kesempatan. Saya bisa lihat. Jadi Yakov dalam hal ini dia nggak menipu loh. Dia tidak menipu. Ya. Karena yang minta makan di atas tadi, ya, yang minta makan itu adalah si Esau. Esau kelelahan dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar oleh pasukannya Nimrod menurut kitab yang hilang. Kemudian Esau berkata kepada Yakov, berikan aku makanan dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Saya bisa lihat. Nah, jadi nggak ditawari, tapi si Esau yang minta. Ya, jadi dari hal ini legal, sangat-sangat legal sekali. Ini bukan soal penipuan, tidak, tapi kesempatan yang sangat-sangat langka, dan kalau ini terlewatkan, selesai ceritanya Yakov. Apa yang dia dapat cerita dari Abraham, dari Yisak, dari mamanya, Ribka, hilang semua, saudara. Saudara bisa lihat, dia bisa melihat kesempatan ini. Karena itu, mengapa Yakov mengincar hak kesulungan? Secara nature,
Dia sudah sejak bayi, itu dia kepingin keluar dulu. Tapi kalah. Sudah bisa lihat. Tapi dia tidak menyerah. Sudah bisa memahami di sini. Dia tidak menyerah. Plus ditambahin, kekuatannya itu ditambahin dengan apa? Dengan ceritanya Abraham, ceritanya Yakov, ceritanya Abraham, ceritanya Yisak, dan ceritanya Ribkah mengenai Yahweh. Janji-janji Yahweh. Saya bisa lihat. Belum lagi dia dapat cerita dari Yisak yang paling penting. Cerita apa kira-kira yang paling penting dari hidup Yisak? Saudara masih ingat kira-kira cerita apa? Pengorbanan Pengorbanan mau itu, Pak. dipersembahkan. Iya, Pernah mau dipersembahkan, Pak. pernah dipersembahkan, tapi ada satu yang lebih di atasnya itu. Ada yang lebih di atasnya itu. Perjanjian, Pak. Perjanjian Bapak Yahweh dengan Abraham. Anak perjanjian. Iya, perjanjian. Dengan satu kisah yaitu saat setelah peristiwa pengorbanan itu, ya, setelah peristiwa pengorbanan itu, tertulis bahwa yang turun gunung itu Abraham only. Sendiri. Menurut Tanak ya, menurut Tanak yang turun hanya Abraham. Sedangkan Yisaknya disappear. Disappear itu tidak tercatat. Sudah bisa lihat, tidak tercatat. Lihat di peristiwa fiancé. Tidak tercatat. Nanti Yisak muncul setelah Eliezer membawa Ribkah ketemu dengan Yisak. Itu Yisak pertama kali muncul. Tapi sejak peristiwa pengorbanan itu sampai ketemunya dengan Ribkah itu tidak ada Yisak. Saya sudah bahas di fiancé di situ. Kemana dia? Saya bisa lihat dia merupakan representasi daripada Yeshua HaMashiach. Dia ketemu dengan Bapak Yahweh sendiri. Dan disitulah kode-kode mesianik, yaitu kode-kode Mesias Yeshua itu diberikan. Dan itu pasti diceritakan kepada Esau, diceritakan kepada Yakov. Yakov, dia mikir, kapan aku bisa dapat kesempatan ini? Kapan aku bisa dapat? Nggak dapat, belum dapat. Oke, kapan nih dapat? Begitu kesempatan itu tiba, saat pas dia masa enak, si Esau datang, inilah kesempatan. Kalau aku nggak ambil, hilang untuk selama-lamanya. Saudara bisa paham dalam hal ini. Tapi seringkali manusia tidak bisa melihat kesempatan seperti itu. Saat diberitahu nama sesembahan, ini yang paling dasar ya, yang paling sederhana, yang ada di sekitar kita. Saat dikasih tahu nama Yahweh, mereka berkata, ah sama saja. Saudara bisa lihat, saat dikasih tahu nama Yeshua, ah sama saja. Itu memang yang dikenal di Indonesia namanya Yesus. Begitu. Saya bisa lihat, berarti orang itu tidak punya mata atau pola pikir seperti pola pikir daripada Yakov. Bersyukurlah buat saudara dan saya, ini anugerah kalau kita bisa melihat kesempatan yang diberikan oleh Elohim pencipta langit dan bumi, entah melalui peristiwa apa, saudara tiba-tiba bisa lihat, iya, ini benar. Sudah bisa lihat, ini anugerah. Peristiwanya banyak. Mungkin lewat pengajaran eh, agama hybrid. Mungkin lewat banyak hal lah. Ya. Bisa lewat juga lewat mimpi. Bisa lewat speak in tongue. Banyak hal. Ya, dan saudara meresponi. Kalau saudara lewat, nggak meresponi, hilang kesempatan ini. Hilang. Apalagi waktunya sudah sangat singkat. Nggak diresponi, bye-bye. Biasanya nggak akan terulang lagi. Sulit untuk bisa kembali lagi. Apalagi ditambahi dengan mengucapkan suatu kalimat dan itu berbahaya sekali. Ah, sama saja. Yeshua dan Yesus itu sama. Selesai ceritanya. Saya bisa lihat, ah sama saja. Dulu juga menyembah Allah. Ya kan? Toh LAI juga tetap menggunakan Allah.
nggak ada masalah, begitu ya. Tetapi sebetulnya itu bermasalah, begitu ya. Banyak lahnya, begitu ya. Selesai ceritanya. Masalahnya besar. Kenapa? Itu sebetulnya kecil masalahnya. Saat diterima, terjadi transformasi percaya kepada Elohim Yahweh, tapi tidak mau masuk di situ, akhirnya menolak. Itu yang terjadi di sekitar saudara, terjadi di sekitar kita itu. Ya, contohnya enggak usah cari yang jauh-jauh di luar pulau atau di luar negara, tidak. Di sekitar saudara, di saudara sendiri, di saudara-saudari punya brother sister, itu sering juga terjadi seperti itu. Orang tua, anak, teman dekat, atau siapapun, spirit itu ada. Sudah bisa lihat, ya. Jadi kesempatan itu buat mereka, mereka sia-siakan, dan itu terlewatkan. Persis hampir sama seperti apa yang terjadi di peristiwa Esau dan Yakov ini. Inilah ya mengapa Yakov sangat mengincar hak kesulungan. Ya, sangat mengincar. Apa yang Yakov dapatkan dari hak kesulungan? Banyak. Banyak sekali. Ya, walaupun memang dia nanti akan harus meninggalkan itu semuanya, tetapi yang namanya alam spiritual yang akan terus mengikuti di dalam posisinya dia sebagai penerima hak kesulungan itu. Sudah bisa lihat, ini luar biasa. Karena ada janji yaitu Mesias, itu yang optimumnya di situ. Ya, jadi mengenai hak kesulungan itu ada red flag. Ya, kalau soal red flag ngerti ya maksudnya ya. Ya, ini terjadi karena apa? Karena dia suka tinggal diam di kemah. Dia menerima dafar Elohim dengan baik dan benar. Dan akhirnya apa yang dia incar itu dia dapatkan. Ya, disitulah. Nah, bagaimana dengan Esau? Esau, dia meremehkan hak kesulungan. Ah, sebentar lagi aku mati kok. Istri-istriku sudah tak kasih harta-hartaku semua, misalnya begitu. Ya, entar lagi toh aku juga mati, aku dikejar-kejar. Tapi toh ternyata apa yang dia pikirkan dia bakal mati, dia tidak mati, saudara. Umurnya masih panjang. Ya, penyebabnya apa dia meremehkan hak kesulungan? Yang pertama, yang kita bisa lihat adalah dia meremehkan firman daripada Elohim Yahweh. Elohim Yahweh pernah berfirman, yang besar akan melayani yang kecil. Dia remehkan. Ah, enggak mungkin itu terjadi. Tapi dia terkecoh. Akhirnya dia ambil semangkok sup yang hangat itu dan hak yang besar itu ditukar begitu saja. Dia remehkan. Yang kedua, ya, penyebabnya karena dia meremehkan daripada prophecy. Yang kedua adalah dia suka dipadang. Jadi dia tidak menerima sepenuhnya informasi, janji-janji tentang hak kesulungan itu apa faedahnya. Ya karena dia nggak pernah di rumah, saudara, di padang terus. Ya, jadi apa yang penting terlewatkan sama dia. Dia hanya menuruti hawa nafsunya saja. Apa akibatnya? Akibatnya adalah di dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Silakan Brother Reno. Ibrani 12 ayat 16. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang bernafsu rendah, sebagaimana Esau, yang demi sepiring makanan dia telah menyerahkan hak kesulungannya. 17. Sebab kamu tahu pula bahwa sesudahnya ketika ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak, karena dia tidak mendapat tempat pertobatan, sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat saat dia memahami betapa pentingnya hak kesulungan, mau menerima berkatnya, dia ditolak. Tertutup. Kesempatan hanya satu kali
Saya bisa lihat, dan dia tidak mendapatkan kesempatan lagi. Mau nangis bagaimanapun juga tidak mendapat kesempatan itu kembali. Ya, karena dia menganggap enteng, meremehkan. Nah, di fase kita sekarang, di posisi kita sekarang 2024, ya, ada satu hal yang tidak boleh kita remehkan. Apa kira-kira? Bentar lagi rapture, Pak. Ya, terima kasih. Mengenai rapture, saudara. Ya, berani meremehkan soal rapture? Nah, ini dia. Ini masalah besar ini, saudara. Ya, banyak yang meremehkan. Kemarin kita sudah bahas mengenai kode 175 yang terbukti dari kitab suci menjelaskan bahwa tidak ada tahun yang terbuang. Sejak Adam jatuh dalam dosa, terus sampai kematian Yesua, terus sampai kedatangan Yesua yang kedua, Armageddon, kemudian sampai kerajaan 1000 tahun, kitab suci sudah mencatatnya semua, tidak ada tahun yang terbuang, dan kita sekarang ada di dalam posisi tanggal Agustus 24, saudara 25, tahun 2024. Ya, dengan tidak adanya tahun yang terbuang, kita waspada lebih sungguh-sungguh lagi. Saya bisa lihat, karena ini warningnya ini betul-betul warning, saudara. Tidak ada tahun yang terhilang. Berarti ketepatannya akan berjalan. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai meremehkan seperti Esau meremehkan. Tidak lama lagi, dengan pola ketepatan yang terus berjalan ini, dan kita akan melihat suatu perubahan yang luar biasa. Yaitu apa? Rapture. Tiba-tiba nafiri itu berbunyi, saudara dan saya mendengar, dan kita diubah dari tubuh yang fana ini masuk kemuliaan Elohim, bertemu dengan Yesua, mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Karena yaitu tadi, kita sudah lihat kode 175, tidak ada tahun yang terbuang. Dan hari ini kita hampir memasuki penggenapan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Seperti yang saya jelaskan di atas, kita sudah masuk di dalam satu cycle Shemitah yang terakhir. Tidak lama lagi penggenapan itu akan terjadi. Siapa yang belum masuk di dalam keselamatan dari bangsa Yahudi, yaitu melalui Yesua, segeralah masuk. Jangan berlambat-lambat. Masuklah dalam baptisan, di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah kebenaran daftar Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Setialah, dan kita akan masuk di dalam rapture. Bapak Yahweh memberkati saudara dan saya. Haleluya. Shalom. Amin. Amin, Pak. Sudah, Pak Yosef Roy. Amin, Pak. Iya, puji Bapak. Kita akan doa terlebih dahulu untuk menutup, dan setelah itu kita akan ada worship. Ya, dan setelah itu nanti ada ruang tanya jawab dan kesaksian setelah itu. Ya, jadi masa-masa kita ini sangat kritikal sekali, sudah terbukti. Jadi jangan sampai punya spirit seperti Esau. Ah, itu masih lama. Ah, itu tidak penting. Tunggu dulu. Hati-hati. Coba pikirkan dulu daftar Elohim. Jangan buru-buru ditolak. Sudah bisa paham di sini? Dan saya harus katakan bahwa yang bisa melihat hal ini itu sedikit. Sedikit. Ya, saya harus katakan
orang di Amerika sini, itu mereka percaya loh. Tapi mereka masih berkiblat kepada nama Yunani. Plus mereka juga masih 25 Desemberan. Saudara bisa lihat. Plus mereka juga masih telur Paskah. Tapi mereka percaya sebentar lagi selesai. Percaya. Bukankah ini satu anugerah? Kalau kita bisa percaya dengan pola daripada 7.000 tahun ini, ditambahin kita sudah masuk di dalam posisi mengenal nama yang benar. Saya bisa lihat, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, dan tidak lagi mengikuti perayaan-perayaan pagan. Saya bisa lihat, berarti kan sudah semakin sedikit lagi ya, yang bisa lolos ya. Karena itu tetaplah berjaga-jaga. Ya, tetaplah berjaga-jaga. Puji Bapa Yahweh, kita akan doa terlebih dahulu dan kita akan masuk dalam worship. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur Engkau beri kami pimpinan, pengertian supaya kami terus berjaga-jaga di dalam hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun terakhir ini sebelum rapture, supaya kami tetap ada di dalam Engkau, ke dalam kami, darah Yeshua HaMashiach menyatu dalam jiwa, roh, dan tubuh kami. Kami mau terus penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu. Satu kali nanti kami boleh melihat semuanya menjadi satu kenyataan di mana masuk terangkat di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di Zoom meeting ini, di live chat, di YouTube yang akan mendengar, supaya berkat keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach ada di dalam hidup daripada kita semua. Terima kasih Abah Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai kita semua terangkat di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, dan tinggal bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, terima berkat yang daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Lebih dekat dengan